Sebelum memulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firza Raffiandi Andika dengan NIM 041 akan menjelaskan power supply dan motherboard. Yang pertama, power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyalurkan arus pada komputer, pasang, dan jangan lupa dibaut agar tidak terlepas. Selanjutnya kita ke motherboard. Motherboard ini sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan semua komponen pada komputer. Kita pasang RAM pertama. Jangan lupa kunci. Dan pasang RAM yang kedua. RAM ini berfungsi untuk mempercepat komputer. Jangan lupa kunci. Selanjutnya ada CPU. CPU ini atau prosesor bisa disebut sebagai otaknya komputer. Tutup dan kunci. Selanjutnya kita kasih cairan thermal compound atau pasta yang akan dipasangkan heatsink. Heatsink ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu pada komputer. Kita pasang dan jangan lupa colokan. Sudah semua terpasang, kita install motherboardnya ke dalam casing komputer. Kita pasang dan jangan lupa dibaut agar tidak terlepas. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Dharma Nusantara dengan NIM 3411211046 akan menjelaskan perakitan PC bagian adapter card. Di dalam adapter card terdiri dari NIC, wireless NIC, dan adapter dan video adapter. Pertama yang akan kita pasangkan adalah NIC. NIC merupakan hardware jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC terletak pada bagian sini. Selanjutnya, pemasangan wireless NIC. Ini adalah bentuk dari wireless NIC. Wireless NIC merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Wireless NIC terletak di sini. Dan yang terakhir adalah video adapter. Ini adalah bentuk dari video adapter. Video adapter yaitu komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemproses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor. Video adapter jika dipasangkan ke monitor berada di sini. Sekian pada bagian adapter card. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dito Ridwan Wibowo dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan komponen PC bagian internal drives dan drives in external base. Dalam bagian internal drives ini terdapat komponen yang bernama hard disk drive atau yang disingkat dengan HDD. HDD ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Jadi, jika suatu saat hard disk ini rusak, maka data-data yang di dalam hard disk ini akan hilang semua. Lalu kita akan pasangkan sesuai tempatnya.
Setelah terpasang, jangan lupa untuk memasang skrunya. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke bagian drives in external base. Dalam bagian ini terdapat komponen yang bernama optical drive dan floppy drive. Pertama kita akan pasangkan optical drive terlebih dahulu. Dalam optical drive ini berfungsi untuk membaca data CD maupun DVD. Sama seperti tadi, letakkan sesuai tempatnya dan jangan lupa untuk memasang bautnya. Setelah terpasang, kita lanjutkan dengan memasang floppy drive. Floppy drive ini berfungsi untuk membaca disket. Setelah itu kita akan pasangkan skrunya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wai Kuncoro Hadisakaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal kabel. Yang pertama-tama kita harus menyambungkan semua kabel power supply kepada perangkat lainnya seperti motherboard dan lain-lain. Ini dimasukkan ke sini dan yang ini diputar dulu sedikit. Masukin. Terus ada kabel yang ini, kita masukin aja langsung. Dan yang terakhir ini. Yo, di sini ada kabel PATA. Kabel PATA adalah Parallel Advanced Technology Attachment untuk speed 133 Mbps. Merupakan suatu standar yang digunakan untuk menentukan interfase yang dirancang berdasarkan bus. Ini dimasukkan ke sini, tapi putar-putar. Nice. Ya, di sini ada ada apa sih? Kabel floppy. Kabel floppy adalah kabel yang ada pada PC yang berfungsi menghubungkan satu atau beberapa floppy disk. Kita masukin. Nah, yang terakhir ada kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal. Ini dimasukkan ke sini. Dan yang ini putar dulu dikit. Nah, masukin. Ya. Cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ali Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternal kabel. Setelah internal kabel terpasang, pasang tutup CPU. Jangan lupa pasang skrupnya. Setelah skrup terpasang, lalu pasang kabel monitor yang mempunyai tipe VGA. Jangan lupa kencangkan. Selanjutnya, pasang kabel keyboard yang mempunyai tipe PS2 memiliki 6 pin dan kira-kira berbentuk lingkaran. Selanjutnya, kabel mouse yang sama seperti kabel keyboard. Selanjutnya USB. Selanjutnya Ethernet kabel yang berfungsi untuk menyambungkan internet. Selanjutnya wireless antena
yang mempunyai tugas untuk menerima dan menyalurkan sinyal Wi-Fi. Yang terakhir, power cord yang bertugas untuk menyalurkan aliran listrik kepada CPU. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.